Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Majadilah ayat yang ke-11 tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mengenai hal tentang ilmu ini Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, fadlul alami 'alal 'abidi kafadlillah ana adnakum, yang artinya keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas orang ahli ibadah yang tahu sahnya ibadah adalah seperti perbandingan keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan ini disebabkan tidak lain karena manfaat orang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke berbagai penjuru masyarakat, tidak terbatas pada dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang manfaatnya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan menuntut ilmu agama adalah hukumnya wajib, sedangkan melakukan sholat sunnah sebanyak apapun hukumnya tetaplah sunnah. Tentu perbuatan yang wajib lebih mulia daripada yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama lebih utama dari melakukan ibadah-ibadah yang lain, yakni dari melakukan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah. Hal itu dikarenakan manfaat ilmu meluas dan bermanfaat bagi diri orang yang berilmu dan juga yang lainnya. Sedangkan ibadah badaniyah yang sunnah manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Keutamaan tersebut juga dikarenakan ilmu dapat menentukan sahnya atau tidaknya berbagai macam ibadah. Sahnya ibadah membutuhkan ilmu yang bergantung kepadanya, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa dasar ilmu akan melakukan bentuk ibadah-ibadah yang rusak, yang akan membuatnya celaka di akhirat. Keutamaan tersebut juga dikarenakan para ulama adalah para pewaris para nabi, dan hal ini tidak berlaku bagi ahli ibadah yang bukan ulama. Ilmu juga tetap berpengaruh dan manfaatnya meskipun pemiliknya sudah meninggal. Keberadaan ilmu juga menyebabkan hidupnya syariat dan terpeliharanya ajaran-ajaran agama. Ilmu agama adalah hidupnya Islam. Artinya dengan ilmu agama seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan keislaman orang lain. Dengan ilmu agama, ajaran-ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya untuk menyelewengkannya. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Belajar atau menuntut ilmu agama adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia, kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu, apalagi ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan hafalan saja, kemudian sudah merasa paling baik di dalam menjalankan ibadah dan paling tahu ilmu agama yang sangat luas ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula putus semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i berpesan kepada kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itulah tadi sedikit ilmu tentang ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.